Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya Rian Avanasi Manusiana mau menjelaskan tentang tugas mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu logika dan ilmu filsafat ya. Pertama adalah term. Term adalah suatu unsur dasar yang dalam sebuah proposisi atau pernyataan yang mewakili ide, objek ataupun konsep. Term ini ada berbagai macam kriteria dan juga jenis. Saya akan menjelaskan dengan tiga hal. Yang pertama adalah term general term atau term umum yang bersifat kolektif atau mencakup banyak anggota dalam satu kategori yang sama ya. Contohnya itu semua manusia adalah makhluk hidup. Contohnya seperti itu. Yang kedua adalah term khusus atau particular term. Term khusus ini merujuk kepada beberapa individu tertentu ataupun suatu kelompok yang bukan keseluruhan, gitu. Term ini digunakan sebagai ketika penalaran atau pernyataan tidak bersifat universal. Seperti misalnya Socrates adalah manusia. Socrates adalah individu tertentu. Yang berikutnya adalah term konkret dan term abstrak. Term konkret ini adalah mengacu pada suatu objek yang dirasakan bisa dirasa dan juga bisa dilihat secara visual. Sedangkan term abstrak itu dia bersifat kualitas ataupun konsep yang berdiri sendiri tapi tidak secara fisik. Contohnya kalau misalnya term konkret itu seperti buku atau misalnya golda gitu kan, meja itu yang secara visual bisa dilihat. Kalau misalnya term abstrak itu seperti hanya kejujuran, keberanian ataupun ketampanan gitu. Yang kedua itu adalah sesat berpikir atau logical fallacy. Itu suatu kesalahan dalam berpikir atau berargumentasi yang tampaknya logis dan masuk akal tetapi dianalisis itu tidak nyata, tidak valid gitu, yang menyesatkan gitu. Ada berbagai macam contoh dari bentuk sesat pikir, di antaranya itu serangan terhadap pribadi atau argumen ad hominem. Itu alih-alih berargumentasi secara baik kepada lawan, dia malah menyerang pribadi orang tersebut. Yang kedua itu adalah strawman fallacy. Itu mewakili dari argumen lawan yang dengan versi yang dilemahkan atau diputarbalikkan agar mudah diserang balik ya. Yang terakhir itu ada false dilemma atau dilema palsu. Dilema palsu itu menghadirkan dua pilihan yang seolah-olah duanya itu alternatif padahal tidak ada pilihan lain.